semuanya, kali ini saya akan membahas cerita mengenai pengalaman KKN horor. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya update video baru. Sudah 1 bulan lebih saya tidak bertemu dengan kawan saya, Andik namanya. Kami sama-sama aktif di sebuah organisasi primordial. Sebelumnya, Andi sudah pamit kepada saya bahwa ia akan melakukan pengabdian masyarakat atau biasa disebut kuliah kerja nyata di sebuah daerah selama 1 bulan. Organisasi primordial tempat saya berorganisasi mengadakan kegiatan perayaan Maulid Nabi di sekretariat pada malam hari. Banyak teman-teman saya yang juga datang, salah satunya Andi. Setelah kegiatan selesai, acara selanjutnya tentu saja makan-makan dan ngobrol kesana kemari. Andi yang duduk jauh dari saya, lalu mendekat dan duduk di depan saya. Saya mendapatkan pengalaman horor selama KKN. Bisa banget nih ditulis, lebih seram dari KKN Desa Penari. Masih ada yang ikut, ujarnya kepada saya. Saya hanya tersenyum kecut saja, sebab menulis hal-hal semacam itu membutuhkan energi yang besar. Maka hari itu saya masih menimbang-nimbang jika akan menulis kisah horor. Mendadak kepala saya terasa pusing, tengkuk terasa berat, mata terasa perih, ingin sekali muntah rasanya. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, saya pun pamit pulang ke kosan. Keesokan harinya, saya beraktivitas seperti biasa, berangkat ke kantor dan telah melupakan kejadian tadi malam. Malamnya, saya memutuskan untuk menginap di kantor, sebab sudah terlalu larut malam dan tidak ada lagi kendaraan umum. Selain itu, besoknya adalah weekend. Malam itu yang tidur di kantor bukan hanya saya, tetapi juga ada 2 kawan saya. Hingga jam menunjukkan pukul 3 dini hari, mata saya tak kunjung terlelap. Padahal badan sudah sangat lelah. Jam 3.30, akhirnya saya bisa tertidur. Baru beberapa menit saya terlelap. Saya langsung masuk ke dalam alam mimpi. Dalam mimpi tersebut, saya tidur di kosan. Tangan saya dicengkeram oleh sosok tinggi besar berwarna hijau. Makhluk tersebut seperti hendak membawa saya. Terus saya berusaha untuk melawan dengan pukulan disertai teriakan Allahu Akbar. Akhirnya, saya bisa lepas dari cengkraman makhluk tersebut. Ketika saya melihat jam di handphone, ternyata baru menunjukkan jam 3.45. Keesokan harinya, saya pun mengirim pesan kepada Andi supaya nanti malam ia datang ke kosan saya. Saya meminta Andi untuk datang ke kosan saya pada pukul 9 malam. Namun, hingga jam menunjukkan pukul 10, ia tak kunjung datang. Ia baru datang jam 10.30, katanya, karena ada teman yang datang. Lalu saya menanyakan, apakah ia pernah mengalami ketindihan atau rep-repan selama KKN. Ia mengatakan pernah, di mana nyawanya hendak ditarik ke sebuah tempat. Kemudian saya berpikir, apakah mimpi yang saya alami semalam ada korelasinya dengan kejadian yang dialami oleh Andi. Ia menceritakan, setelah pulang dari KKN, sering ada suara perempuan tanpa wujud yang memanggil namanya. Sebuah suara yang juga pernah ia dengar tatkala dia sedang KKN. Bukan hanya nama, tetapi juga ajakan, "Sini mampir." Hal tersebut membuat dirinya bertanya-tanya, apakah ia halusinasi atau jangan-jangan hantu dari tempat ia KKN mengikuti dirinya. Lebih lanjut, ia menceritakan kejadian yang dialami ketika baru saja sampai di rumah selepas KKN. Sesampai di rumah, Andi langsung tertidur. Ketika bangun dari tidur, badannya terasa tidak enak. Feelingnya mengatakan ada sebuah hal yang terjadi pada salah satu teman KKN-nya yang bernama Siti. Bergegas, ia segera menelpon Siti.
Bisa dikatakan, Andi ini cinlok dengan si Siti. Siti menceritakan bahwa di rumah kondisinya drop. Ditambah lagi dengan mimpi yang ia alami, membuat ia terus terpikirkan dengan mimpi tersebut. Bingung mau cerita ke siapa. Siti pun menceritakan perihal mimpi yang ia alami di rumah. Dalam mimpinya, ia bersama dengan ibunya dikejar oleh seorang cewek. Dalam mimpi tersebut, Siti muntah paku dan juga rambut. Kemudian, masih dalam mimpi itu, jalan yang ia lewati terjadi banjir. Setelah menceritakan mimpi tersebut kepada dirinya, Andi mengatakan kondisi Siti sudah membaik. Ia tidak merasa ketakutan lagi. Siti juga menceritakan kepada Andi perihal perkataan dari kerabatnya yang memiliki kemampuan spesial, bahwa jika tidak ada Andi, sebuah hal yang parah bisa saja menimpa kelompok KKN. KKN yang dilakukan oleh Andi tidak hanya berasal dari satu kampus saja, tetapi ada dari kampus yang lain. Awalnya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, seperti halnya KKN pada umumnya. Perkenalan teman satu kelompok, berangkat ke lokasi KKN, dan mendapatkan sambutan dari kepala desa. Salah satu program yang dilakukan oleh Andi adalah dakwah. Langkah pertama sebagai ketua kelompok adalah menemui tokoh setempat yang mengampu pengajian. Ditemani tokoh tersebut di rumahnya guna menyampaikan konsep kajian. Namun, tokoh tersebut secara tidak langsung menolak kajian tersebut. Kalaupun kami tidak boleh mengisi pengajian, izinkan kami untuk ikut. Demikianlah ujar Andi. Keesokan harinya, tokoh tersebut mengutus salah satu muridnya untuk menemui Andi. Murid tersebut menyampaikan bahwa selama ada mahasiswa KKN, pengajian akan diliburkan. Hal tersebut tentu saja membuat Andi terheran-heran. Andi menceritakan bahwa setiap malam salah satu anggota kelompoknya, perempuan bernama Deta, selalu mengalami kesurupan. Andi tidak mau berspekulasi, tetapi Deta mulai kesurupan sejak ia menemui tokoh tersebut. Beberapa hari sebelum kepulangan, barulah Deta tidak kesurupan lagi. Saat pertama kali kesurupan, setan yang merasuki Deta mengaku dari hutan samping belakang posko. Setiap kali Deta kesurupan, Andi yang menyadarkannya dengan bacaan-bacaan doa, dibantu dengan anggota kelompok lain. Saya ini dari hutan samping belakang. Saya ini tidak suka kedatangan kalian karena mengganggu. Berisik, jangan berisik ketika malam, ujar sosok yang merasuki Deta. Keesokan harinya setelah dari pantai, Deta keluar dari posko, berlari seorang diri, lalu dikejar. Begitu dibawa masuk, ia langsung kesurupan. Kalian ini lemah, kalian tidak akan kuat. Demikianlah yang diucapkan oleh sosok yang merasuki Deta. Malam harinya, Deta kembali kesurupan. Kali ini, ancaman yang diucapkan lebih jelas lagi, bahwasanya ia benci dengan Andi, sebab ia kuat kedatangannya mengganggu dukun. Andi pun semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun meminta teman-temannya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, karena bisa ribet. Lalu, keesokan harinya, sebagai ketua kelompok, Andi dipanggil oleh kepala desa. Kepala desa mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari lembaga yang menaungi KKN perihal teror yang dialami oleh kelompok KKN di desanya. Katanya ada masyarakat yang gak suka dengan kalian, tanya kepala desa. Andi pun menjawab bahwa tidak ada kejadian apa-apa. Ia menjelaskan bahwa mungkin ada kesalahpahaman, dan ia akan menanyakan hal tersebut kepada anggotanya. Sepulang dari balai desa, Andi menanyakan apakah ada yang melapor. Ternyata salah satu anggotanya memang melaporkan kejadian yang dialami oleh kelompok KKN mereka. Malam harinya, Deta kembali kesurupan. Kali ini disertai dengan amukan yang cukup kuat.
Tuan saya ini benci sama kamu. Lebih baik kamu pulang sekarang, atau tidak akan pernah bisa pulang, ancamnya. Setan yang merasuki Deta mengungkapkan bahwa ada sosok bersorban putih yang selalu melindungi Andi dari gangguan-gangguan setan di sekitar. Malam berikutnya, Deta juga kembali kesurupan. Kali ini, badannya menjadi kaku. Setelah dibacakan doa, ia pun sembuh. Lalu kembali kesurupan lagi. Disitulah Andi baru sadar, ternyata Deta memiliki kemampuan spesial, yaitu menjadi mediator. Pada keesokan harinya, hingga menjelang malam, Deta hilang. Warga dan anggota kelompok KKN dikerahkan untuk mencarinya. Segala tempat telah ditelusuri, namun ia tetap tidak ditemukan. Tapi ada satu tempat yang belum dicek, yaitu hutan samping belakang posko. Maka dua orang anggota KKN, yaitu Akal dan Akil, ditemani seorang warga setempat untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Masuklah mereka ke dalam hutan tersebut dengan mata langsung tepat di hadapan mereka. Mereka melihat Deta langsung lompat ke jurang yang tidak terlalu dalam. Dibawalah Deta naik. Untungnya tidak terjadi apa-apa, hanya lecet-lecet dan sedikit kesleo. Dibawalah Deta kembali ke dalam posko. Kemudian Andi mengobrol dengan beberapa warga. Para warga mengatakan ada satu pantai terlarang yang sudah dikunjungi oleh beberapa anggota KKN. Pantai tersebut boleh dikunjungi, tetapi harus didampingi oleh warga lokal. Bergegas Andi kembali ke posko dengan maksud menanyakan siapa yang telah mengunjungi pantai tersebut. Sebelum Andi menyampaikan maksudnya, Deta langsung kesurupan kembali. Ia memperkenalkan diri sebagai penjaga gerbang pantai yang tadi disebutkan. Ia merasa terganggu dengan kedatangan 3 orang ke wilayahnya. Ia pun mengancam akan membuat 3 orang tersebut tidak tenang hidupnya. Jangan ketiga orang tersebut tidak tahu jika itu pantai terlarang, ujar Andi. Lalu Andi menanyakan apa yang harus dilakukan. Makhluk penjaga pantai itu menjawab bahwa ketiga orang tersebut harus meminta maaf. Lalu Andi pun menanyakan kepada anggotanya siapa yang telah mengunjungi pantai tersebut. Akhirnya mengakulah 3 orang mahasiswi. Andi pun meminta kepada 3 orang tersebut untuk meminta maaf. Awalnya 3 orang tersebut tidak mau meminta maaf, namun akhirnya mau untuk meminta maaf. Begitupun dengan makhluk penjaga pantai. Ia tidak mau menerima permintaan maaf. Setelah didesa Andi terkait janjinya untuk menerima permintaan maaf, akhirnya ia pun mau untuk memaafkan. Ketiga mahasiswi tersebut dipanggil untuk masuk. Namun sebelum itu, makhluk penjaga pantai yang merasuki tubuh Deta mengatakan, "Nanti dulu," sambil melirik ke samping. Ketiga mahasiswi tersebut masuk ke dalam dan meminta maaf. Tidak berselang lama, Deta kembali kesurupan lagi. Tetapi kali ini makhluk yang sama di malam-malam sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh kalian pasti akan diketahui oleh Tuan saja, ujarnya. Andi penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi? Setelah ia tanya-tanya, ternyata dahulu kala ada perampok dari Madura yang datang ke desa tersebut dan menjarah. Andi menerka, apa mungkin itu penyebabnya? Karena ia memiliki darah Madura dari ayahnya. Sesampainya di rumah, ia masih mendapatkan teror suara perempuan yang memanggil namanya. Suara yang sama persis ia dengar di tempat KKN. Akhirnya, saya menanyakan apakah ia membawa sesuatu dari tempat KKN. Ia pun menjawab iya. Ia membawa gelang. Gelang kayu itu saya buat sendiri, bukan mengambil atau nemu, ujar Andi. Andi juga menceritakan bahwa teman KKN-nya yang bernama Siti, yang ia ceritakan di awal tadi, dikirimi pelet oleh sesama teman KKN.